Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arok Channel. Kali ini hari yang spesial karena memang hari pertama di bulan suci Ramadan, dan untuk kondisi yang saat ini lagi pandemi yaitu COVID-19, jadi tetap di rumah aja. Dan untuk para penghobi drone atau pilot drone, kita bisa mainkan satu aplikasi yaitu simulator drone racing. Bagi Anda pemula ataupun profesional yang memang ingin memainkan secara simulator, yang kali ini gue akan bahas untuk simulator di handphone, di laptop, dan di PC sekaligus. Ya, jadi untuk link download untuk aplikasi free full versi saya sertakan di deskripsi. Yang T12 yang biasa gue pakai untuk micro drone race, dan kali ini gue gunain untuk dimainkan di simulator baik di handphone, laptop ataupun PC, karena ini support dari mulai settingan semuanya ini real tersambung, pergerakannya atau settingannya itu dengan handphone, laptop ataupun. Jadi ini remote multi protokol, jadi bisa dipakai untuk apa aja, untuk robot, untuk drone, untuk pesawat dan lain-lain. Kabel USB itu yang nyolok ke remote dan nantinya akan ke handphone. Jadi untuk yang ke handphone ini di sini adalah USB. Gimana caranya untuk menyambungkannya ke handphone? Yaitu kita menggunakan OTG. Nah, OTG di sini kebetulan gue pakai untuk tipe C. Ada juga banyak yang memang ininya menggunakan micro USB seperti ya merek Samsung atau lainnya. Tapi kebetulan gue menggunakan Redmi Note, jadi di sini menggunakan tipe C. Jadi nanti akan tersambung ke lubang charger. Kita coba mainkan di handphone. Oke. Di sini handphone yang gue gunain yaitu Redmi Note 7. Ini luar biasa sekali. Nah, di sini untuk aplikasinya untuk Freerider. Kita buka. Ini settingan Freerider, di sini sudah terbuka keseluruhan, secara keseluruhan untuk lokasi-lokasi yang akan kita mainkan itu sangat komplit sekali. Di sini jelas. Nah, jadi bagaimana cara untuk memainkan menggunakan jumper T12 ini? Nanti kita cek. Nah, di sini bisa untuk input di layar sentuh ataupun pakai joystick biasa. Tetapi untuk para pilot biasanya lebih nyaman menggunakan remote karena memang sudah terbiasa di aslinya gitu. Jadi ini simulator memang khusus untuk belajar secara real. Bagaimana cara untuk mengoneksikannya? Yang kita perlukan yaitu kabel USB. Kabel USB ini nanti kabel USB ini kita colok ke bagian remote. Nah, untuk yang bagian USB-nya ini nanti kita colok ke bagian charger. Kita menggunakan OTG. Colok. Ini lalu nanti di sini akan muncul USB joystick. Sini HID. Nah, kita enter. Nah,
Kita kalibrasi untuk remote-nya ini, kalibrasi controller, kalibrasi controller ini. Nah, kita samakan ini, samakan posisi dengan yang petunjuk di handphone tersebut. Ini posisi di tengah, kita okekan ini sesuai tanda panah lagi. Ini ke tengah, center, ini bagian kanannya kita okekan ke atas dan oke. Kita coba untuk fungsi dari remote tersebut, ini langsung berfungsi untuk versi Android ini. Ini untuk posisi throttle, ini untuk fungsi joysticknya ini berfungsi dengan baik, dan di tengahnya itu adalah drone-nya itu sendiri ya, yang nanti akan kita mainkan. Lalu kita oke, lalu kita pilih untuk tracknya. Kita coba untuk yang track yang pertama, kita coba di sini acro mode, ini langsung acro mode. Dan ini posisi dari kamera FPV ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk kita sendiri yang melihat dari si drone tersebut. Jadi ini tanpa kamera, kita mainkan di sini acro mode. Ini jadi untuk acro mode ini memang mode acro yang pada saat kita balik, nih kita balik, nah ini setting, kita setting di nampak dari kamera si drone tersebut. Kita coba mainkan di mode level. Ya, dan itulah untuk di handphone tidak ada masalah dan memang sangat mantap. Next kita coba untuk kita jajal di laptop. Itulah untuk freerider yang kita mainkan di handphone, dan kali ini selanjutnya gua akan coba mainkan di laptop. Nah, dan untuk sekarang gua akan coba mainkan aplikasi Freeride atau simulator dari drone racing ini di laptop. Ya, jadi untuk yang pertama akan buka di sini ada aplikasinya atau softwarenya, itu FPV Freerider. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul untuk tracknya, ini sudah full sama dengan di versi Android. Nah, nanti apakah sama untuk koneksi dari si Jumper T12 ini ke laptop ini? Kita akan coba dan tes. Untuk yang pertama sama dengan yang BC, kita koneksikan di remote Jumper T12. Nextnya untuk USB ini tidak pakai OTG karena memang untuk laptop ini sudah support USB. Ya, di sini sama muncul untuk USB joystick HID ini muncul kembali pada saat kita koneksikan, maka kita pilih untuk joystick fungsi. Jadi ini untuk memilih untuk
yang akan kita pakai ini difungsikan sebagai joystick atau sebagai penyimpan data. Jadi kita pilih yang joystick ini. Lalu nextnya kita kalibrasi kontrol. Nah, di sini tidak berfungsi. Ini untuk kalibrasinya tidak berfungsi. Di sini untuk posisinya ngawur, jadi untuk ini tidak rata. Jadi untuk settingan ini tidak rata, beda dengan yang settingan di handphone itu langsung merata dan fungsinya sesuai fungsi gitu. Jadi simple. Jadi untuk kita mainkan di PC, kita mainkan di laptop itu lebih detail. Jadi harus ada settingan. Jadi untuk yang pertama mengalami hal seperti ini untuk jumper T12 terkendala di laptop atau PC kalian, itu dipastikan bukan programnya ataupun laptopnya ataupun kabel remote-nya, itu bukan itu yang bermasalah, tetapi memang settingannya. Nah, kita coba dulu untuk di sini kita ikuti dari ketidakberesan yang ada di PC ini, kita oke-kan. Oke. Nah, lalu kita mainkan, kita coba mainkan. Nah, maka di sini tidak berfungsi. Jadi di sini tidak berfungsi. Kalaupun berfungsi nanti akan kacau. Kita coba kembali lagi di kalibrasi kontrol. Nah, ini kita setting nanti untuk meratakan ini, Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk jumper T12 ini digunakan di laptop untuk memainkan dari FreeRider ini atau simulator dari drone racing ini kita bikin program baru. Ini program baru, tetapi kita tidak mulai dari nol. Kita bisa copy settingan atau program yang sudah ada yang biasa dimainkan di drone aslinya. Nah, di sini kita copy ke bawah, ini nomor 16, copy ke bagian 16. Nah, setelah itu baru kita pilih atau select mode, dan yang menentukan adalah kita setting di bagian input. Jadi kita setting di bagian inputnya. Di sini untuk aisle kita edit. Nah, di sini weight, bagian weight kita rubah menjadi angka 50. Maka di sini akan bergerak. Di sini bergerak. Jadi kita posisikan center. Nah, ini di bagian offsetnya. Di bagian offset kita ratain, dan untuk weight-nya kita setting 50 saja. Ini. Oke.
Begitu juga untuk L, throttle, dan rad. Ini kita setting lagi. Maka ini bergerak karena sebelumnya memang tidak beraturan. Untuk dan yang lainnya ini adalah tombol-tombol dari fungsi yang lain. Di sini ini nanti tidak akan berguna. Nah, untuk sekarang kita kalibrasi. Ini posisi center, oke. Kanan ke arah panah, kita ikutin saja. Oke. Nah, di sini berfungsi dengan baik. Ya, di sini sudah berfungsi, oke. Coba kita mainkan untuk yang ini. Ini udah berfungsi dengan baik. Dan next kita akan coba mainkan di PC karena memang layarnya sangat lebar, jadi kita nyaman memainkannya atau lebih seru lah, lebih seru untuk memainkan di PC ini. Tapi apakah sama antara laptop dengan PC? Karena yang sebelumnya itu dari handphone itu langsung compatible atau bisa, tetapi pada saat dimainkan di laptop itu sangat berbeda ya. Itu untuk settingannya memang harus disetting terlebih dahulu, beda dengan laptop, beda dengan handphone yang langsung colok langsung kita bisa main. Nah, kita lihat untuk diaplikasikan di PC, langsung saja kita cek dan kita mainkan. Sekarang gue coba mainkan di PC. Ini aplikasinya atau softwarenya FPV Freerider, dan sama dengan halnya handphone dan laptop. Jadi untuk yang kita butuhkan adalah dari kabel USB ini kita colok di bagian jumper T12, dan USB nya kita colok di bagian CPU nya. Nih, dan muncul kembali untuk pilihan dari mau difungsikan apa untuk jumper T12 ini. Itu untuk joystick, kita enter sini, kita coba pilih input control, yaitu USB control. Di sini kalibrasi control. Ini ada graphic quality, gue pilih simple saja. Nah, ini untuk kalibrasi control. Ini belum terkoneksi. Nah, di sini ada keterangan-keterangan dari di bagian kalau misalkan dimainkan dari keyboard, dari remote control. Kita kalibrasi. Ini nggak mau.
Nah, ini untuk posisi pada saat kalibrasi untuk remote. Di sini bagian-bagian joysticknya itu, bagian-bagian fungsi memang sangat tidak beraturan. Kita coba untuk jalankan sesuai, petunjuk kalibrasi. Oke, ke atas, oke. Lagi. Nah, sini kacau ini untuk fungsinya, di sini sangat kacau sekali. Nah, untuk membuktikannya kita coba mainkan di bagian track. Ini tidak sesuai fungsi. Nah, ini sangat kacau sekali ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi untuk jumper T12 yang dikoneksikan ke PC ini dan pada saat kalibrasi tidak sesuai dengan fungsinya? Nah, di sini gua memakai settingan dari drone micro drone gua. Nah, di sini karena memang kita harus setting ulang, tidak sesimpel dengan yang kita gunakan atau diaplikasikan di handphone. Jadi untuk yang pertama, kita tidak usah membuat program dari nol atau dari awal. Nah, kita tinggal copy program yang sudah ada sebelumnya. Ini kita copy ke bawah. Sini kita copy ke bawah, kita pilih, lalu kita setting di bagian inputnya ini. Kita setting di bagian input, kita nanti akan rubah. Nah, sini kita masuk kembali ke kalibrasi control. Sini aku akan membuktikan untuk settingan input ini sangat mempengaruhi dari yang kita aplikasikan remote jumper T12 ini ke PC. Untuk aisle ini edit, gua akan rubah bagian offsetnya dari 0. Nah, maka di sini untuk bagian aisle-nya itu dia ke titik 0, makanya kita nanti akan senterkan di bagian tengah ini seperti yang tadi itu di bagian kita aplikasikan main di bagian Android ya. Nah, kita akan senterkan ke sini. Bagaimana caranya? Yaitu kita tambah untuk offsetnya ini. Nah, jadi 50 ya, karena untuk maksimalnya ini 100. Maka untuk bagian aisle ini ada di bagian tengah-tengah. Oke, kita enter. Untuk bagian weight-nya juga kita rubah, yang settingan saya dari 100. Ini kita jadikan sama, itu 50 supaya nanti kita mainnya enak. Dan untuk settingannya nanti ada di bagian settingan dari software sendiri. Untuk L gua edit juga di sini. Nah, maka L ini akan berpindah langsung ke bawah dari 0 karena memang gue nolin, lalu kita bikin 50. Dan untuknya juga 50.
fungsi yang lain, tapi kita hanya butuh 4 ini, bagian 4 ini yang kita rapiin sebenarnya. Sekarang kita kalibrasi, center, oke, atas, oke, kan. Nah, maka di sini sesuai fungsi atau sesuai settingan keinginan dari kita, yaitu di mode 2. Ini pergerakannya, oke. Sekarang gue coba mainkan. Nah, di sini gue kasih tahu untuk custom setting di sini. Jadi untuk kita, nah gue contohkan di sini. Jadi untuk bagian throttle ini pada saat kita ngegas, ya untuk kecepatannya, akselerasinya memang sangat kencang. Nah, di sini throttle gue setting 100. Ini untuk yaw, roll. Nah, ini jadi kedua ini pada saat nengok kanan nengok kiri ataupun kanan kiri untuk akselerasi lah. Ini untuk settingan dari kedua ini bisa untuk mode acro atau akselerasi yang sangat bagus. Ini untuk living angel. Nah, di sini untuk angel ini untuk bagian kamera. Jadi untuk kamera ini ini 38, berarti dia agak nengok ke atas. Ini untuk gravitasi pada saat throttle kita lepas, maka dia akan lebih ketarik gravitasi. Ya, kalaupun nanti di sini gravitasinya kita kecilkan, maka pada saat ini baling-baling tidak berputar atau throttle kita lepas, itu masih menahan, agak menahan. Gue coba cek. Oke. Sekarang gue coba di mode acro. Ini ada di pojok kiri atas. Ini acro mode. Ya. Gue akan tes untuk dilihat dari, nah di sini kita lihat dari sesuai pergerakan drone-nya pada saat mode acro. Pada saat kita mau balik ke depan, totalnya kita lepas, baru nah itulah langsung kita di aplikasi ini untuk kamera yang berada di drone. Kita coba.
Jadi sekian video yang gue bikin, semoga bermanfaat dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan menambah dari skill kalian. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit.